Sahabat DKB, serial penyejuk hati dari kitab Ayub. Kali ini saya berikan judul Terdesak Memahami Allah Secara Keliru. Di dalam kitab Ayub pasal 9 kita menemukan pergeseran cara pandang Ayub terhadap penderitaan yang dialaminya. Begitu kita mulai membaca atau meneliti pasal 9 ini, kita akan mendapati bahwa Ayub secara tersirat mengakui kebenaran pandangan sahabat-sahabatnya yang memojokkannya itu. Ayub mengakui keadaannya yang berdosa. Dengarkanlah pernyataan-pernyataan Ayub dalam Ayub pasal 9 ayat 2b, 4 dan 19 berikut ini. Masakan manusia benar di hadapan Allah? Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Jika mengenai kekuatan tenaga, Dialah yang mempunyai. Jika mengenai keadilan, siapa dapat mengingat Dia? Pernyataan Ayub ini, sahabat, jelas mengungkapkan pergeseran pandangannya. Ia mulai mengakui bahwa penderitaannya memang datang dari Allah sebagai akibat dari dosa yang dilakukannya terhadap Allah. Pergeseran ini tentu saja aneh. Bagaimana mungkin Ayub yang tidak bersalah sebagaimana dinyatakan dalam Ayub 1 ayat 8, dan yang dari semula membela dengan gigih ketidakbersalahannya, kini berbalik mengakui apa yang semula ditolaknya. Apa yang terjadi pada Ayub? Apakah ini merupakan tanda pertobatannya? Apakah ia melakukan semuanya ini secara sadar? Sahabat, kalau kita meneliti pasal 9 dan atau 10 dari kitab Ayub, kita dapat menyimpulkan bahwa Ayub sebenarnya sedang frustrasi. Di satu pihak, ia sungguh-sungguh yakin bahwa ia tidak melakukan pelanggaran di hadapan Allah. Namun di pihak lain, ia tidak bisa menjelaskan kepada teman-temannya mengapa penderitaan itu menimpa dirinya. Dulu, Ayub sangat yakin bahwa harta kekayaan yang dimilikinya dan juga anak-anaknya adalah pemberian Allah. Karena ia percaya dan mempercayakan hidupnya serta taat pada perintah Allah. Tapi kini ketika penderitaan datang menimpanya, sementara itu ia masih tetap taat pada perintah Tuhan, ia tidak dapat mengimani lagi ajaran ortodoks itu. Sekarang ia tidak dapat menjelaskan hubungan antara ketaatannya kepada Tuhan dengan penderitaan yang dia alami. Akibatnya, Ayub melempar kesalahan kepada Allah. Bahkan Ayub menuduh Allah bertindak sewenang-wenang dan tidak adil. Dengarkanlah pernyataan Ayub berikut ini, sebagaimana dicatat dalam Ayub 9 ayat 20b, 22, 29 dan pasal 10 ayat 6 dan 7 begini. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Semuanya itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah dan yang bersalah keduanya dibinasakan Tuhan. Aku dinyatakan bersalah. Apa kurangnya aku menyusahkan diri dengan sia-sia? Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorang pun dapat memberikan kelepasan dari tanganmu. Sahabat, jelas sekali bukan bahwa Ayub sesungguhnya frustrasi. Dan ini telah mendesak Ayub untuk memahami Allah secara keliru. Ia memandang Allah sebagai pribadi yang bertindak sewenang-wenang. Seolah-olah Ayub tahu bahwa penderitaan yang dialaminya itu memang berasal dari Allah. Padahal belum tentu hal itu benar. Jawaban yang pasti tentang ini, apakah penderitaan Ayub berasal dari Allah, akan kita bicarakan dalam bagian paling akhir dari refleksi kita terhadap kitab Ayub. Sahabat, hal yang sama tentu saja dapat menimpa setiap orang termasuk kita. Penderitaan, pergumulan atau kesakitan yang dahsyat, apalagi kalau tidak ada orang yang dapat mengerti dan merasakan apa yang kita alami dan yang memberi kepada kita kekuatan, itu bisa mendorong kita untuk menuduh Allah sebagai biang keladinya.
Bukankah banyak orang yang selalu memandang pergumulan sebagai sesuatu yang datang dari Allah? Bukankah banyak orang yang menyalahkan Allah bila penderitaan atau pencobaan atau kesakitan datang menimpanya? Bukankah kita sering mendengar orang yang berkata, "Tuhan, saya telah rajin melayani Engkau. Mengapa Engkau menimpakan kepadaku penderitaan yang berat ini?" Bukankah banyak orang yang sering berkata, "Tuhan, mengapa penderitaan ini Engkau berikan kepadaku? Kesalahan apa gerangan yang telah kulakukan terhadap?" Sahabat, pernyataan dan pertanyaan tersebut seperti jelas mengasumsikan bahwa penderitaan atau kesakitan atau pergumulan yang dialami itu seluruhnya berasal dari Allah. Ini berarti manusia mau benar sendiri dan melemparkan kesalahan kepada Allah. Dan ini jelas merupakan cara pandang yang salah terhadap Allah. Ini adalah cara pandang yang keliru terhadap Dia, Sang Maha Pengasih. Sahabat, hati-hati. Jangan sampai kita pun terjebak dalam kesalahan yang serupa, memahami Allah secara keliru.